Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia R dengan NIM H0523048 dari Prodi PGSD kelas B 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Prinsip Kurikulum dalam Pembelajaran dan Komponen Tujuan dalam Kurikulum Pendidikan dan Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Bagian A. Prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip penerapan kurikulum terbagi menjadi 13, yaitu yang pertama prinsip aktivitas, yaitu mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu perubahan suatu motivasi akan mengubah pola wujud, bentuk, dan hasil belajar. Yang ketiga, prinsip individualitas. Yang keempat, prinsip lingkungan, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Yang kelima, prinsip konsentrasi. Yang keenam, prinsip kebebasan. Yang ketujuh, prinsip peragaan. Yang kedelapan, prinsip kerjasama dan persaingan. Yang kesembilan, prinsip apresiasi. Yang kesepuluh, prinsip korelasi. Yang kesebelas, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang ke-12, prinsip globalitas. Dan terakhir, permainan dan hiburan. Pembahasan yang kedua, taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembahasan yang ketiga, penerapan pengukuran terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran dalam domain kognitif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami konsep dan teori yang diajarkan. Yang kedua, pengukuran dalam domain afektif dapat dilakukan melalui metode penilaian sikap yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi. Yang ketiga, pengukuran dalam domain psikomotorik, yaitu berfokus pada kemampuan peserta didik dalam melakukan keterampilan fisik. Selanjutnya, pembahasan keempat, taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan komponen display theory atau CTD, menyatakan bahwa hasil belajar dapat direpresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item tes. Diasumsikan bahwa setiap kategori, yaitu kinerja dan isi, terdapat kombinasi dari bentuk representasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Bagian B, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Adapun pembahasan yang pertama, dokumen kurikulum. Jadi, dokumen kurikulum adalah panduan tertulis yang memuat keseluruhan proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dokumen ini mencakup tujuan, kompetensi inti, kompetensi dasar, serta silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, bahan ajar. Jadi, bahan ajar merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam memahami materi. Ada 3 kriteria bahan ajar yang baik, diantaranya yang pertama, relevansi, yaitu bahan ajar harus sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, menarik, yaitu bahan ajar yang menarik dapat memotivasi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, interaktif, siswa diajak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Pembahasan yang ketiga, program pengembangan karakter. Jadi, program pengembangan karakter adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mengembangkan nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan standar moral, sosial, dan budaya tertentu. Yang pertama, komponen penting dalam pengembangan karakter terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan nilai. Yang kedua, pendidikan sosial dan emosional, dan yang ketiga, pengembangan soft skill. Kemudian jenis program pengembangan karakter. Yang pertama di sekolah, yang kedua di tempat kerja, dan ketiga organisasi komunitas.
Kemudian pembahasan yang ketiga, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Jadi, program remedial ditujukan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian program pengayaan ditujukan untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih cepat dalam memahami materi. Siswa ini diberikan tugas atau tantangan yang lebih kompleks untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan mereka. Kemudian pembahasan yang terakhir, evaluasi dan review kurikulum. Dengan melakukan evaluasi dan review secara berkala, kita dapat memastikan bahwa kurikulum yang digunakan selalu relevan, efektif, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tujuan evaluasi dan review kurikulum sangatlah penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di suatu lembaga pendidikan dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan siswa serta tuntutan zaman. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.